Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa zimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Heri Purwasusanto, SSOSI, MA.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dan pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kita sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang sudah saya baca dari buku yang berjudul Membangun Agama dengan Peradaban karya Dr. Usman Shihab MA. Pertama, faktor manusia. Faktor ini merupakan faktor yang paling penting di antara faktor-faktor pembentuk peradaban yang lain. Menurut Malik bin Nabi, manusia adalah pencipta dan penggerak sejarah. Ia adalah masyarakat yang paling penting. Kalau ia bergerak, masyarakat dan sejarah ikut bergerak. Tetapi kalau ia berhenti, masyarakat dan sejarah ikut berhenti. Manusia memiliki dua identitas. Yang pertama, identitas yang statis dan tidak dapat dipengaruhi oleh sejarah, yaitu ciptaan alami yang merupakan anugerah yang mulia dari Tuhan. Yang kedua, identitas yang bisa berubah dan dapat dipengaruhi oleh sejarah dan keadaan sosial, yaitu kewujudan manusia secara sosial. Yang kedua, faktor tanah. Menurut Malik bin Nabi, istilah tanah belum banyak digunakan. Ia lebih sesuai dan lebih berkaitan dengan konsep sosial. Ia membahas tanah tidak dari sudut ciri-ciri dan macam-macam tanah, tetapi dari aspek nilai sosial tanah tersebut. Demikian juga menurut Malik bin Nabi, persoalan tanah tergantung pada persoalan manusia, karena tanah itu benda mati yang hanya dapat digerakkan dan dimajukan oleh faktor manusia. Yang ketiga, faktor waktu. Yang dimaksud oleh Malik bin Nabi dengan waktu adalah nilainya dalam kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan sejarah, kebangkitan ilmu, produktivitas, dan pencapaian peradaban, dengan tetap berpegangan pada kualitas. Nilai-nilai moral dan keindahan waktu yang berlalu adalah laksana baju sejarah, tidak boleh pergi dengan kosong tanpa faedah. Seperti habisnya air dari tangki yang bocor. Oleh karena itu diperlukan adanya proses pendidikan di kalangan umat Islam tentang nilai dan pentingnya waktu. Lalu pandangan Malik bin Nabi tentang 3 faktor penting dalam peradaban: manusia, tanah, waktu. Dalam konsepsi Al-Quran, manusia adalah khalifah yang bertugas untuk membangun peradaban di atas muka bumi, pembawa amanah dari Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan yang paling terhormat dalam moral dan kedudukan, ciptaan yang paling baik dalam aspek fisik. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti, akhlak. Ada 3 alam dalam konsep peradaban. Yang pertama, 3 alam dalam siklus individu. Ada alam benda. Alam benda ini seorang bayi yang baru dilahirkan dan tidak memiliki pandangan yang jelas tentang dunia luar. Pada fase ini, dia masih tidak dapat melihat alam figur dan lebih lagi alam ide. Dia tidak mengetahui wajah ibunya, melainkan hanya sebuah putih susu yang memberinya minum. Lalu ada alam figur atau alam ashkas. Pertama kali
Bayi tersebut mengenal wajah ibunya, kemudian wajah bapaknya, dan wajah saudara-saudaranya. Semua wajah ini membentuk alam figur yang aneh bagi dirinya. Dalam usianya yang ketiga atau keempat tahun, ketika dia berdiri dibiarkan bersendirian dalam halaman rumah, dapat dilihat dari wajahnya bagaimana dia bersedih sendirian ketika dia melihat orang-orang yang tidak mengenali dirinya berlalu lalang di depannya. Dalam usianya ke-6 tahun, dia mulai memasuki sekolah. Memasuki alam persekolahan baginya adalah pengalaman yang berat, karena dia mulai memasuki alam figur, alam manusia yang masih aneh baginya. Selanjutnya ada alam ide, atau alam al-afkar. Alam ini bermula ketika seorang anak mulai dapat berpikir dan memahami konsep-konsep yang abstrak. Malik bin Nabi percaya bahwa ide atau pemikiran berperanan penting dalam pembentukan tingkah laku dan kepribadian individu. Proses masuknya individu ke dalam alam ide terus berlangsung dalam fase-fase kehidupan berikutnya, seperti masa kematangan dan ketuaan untuk selanjutnya, sedikit demi sedikit lepas dari alam tersebut. Dalam masa tua seseorang bergerak ke belakang, meninggalkan ketiga alam, meninggalkan alam ide karena sudah tidak mampu lagi untuk berkarya, meninggalkan alam figur karena sudah tidak lagi bergaul dan tidak peduli terhadap orang lain, meninggalkan alam benda karena sudah lemah dan tidak memerlukannya lagi. 3 alam dalam siklus masyarakat atau 3 umur. Umur pertama, masa kekanak-kanakan. Umur yang kedua, masyarakat membentuk peraturan atau cara hidup berdasarkan figur-figur yang membentuknya. Umur yang ketiga, memiliki pemikiran bernilai seperti kemerdekaan berpikir tanpa alam benda dan figur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.